Kemudian punya prestasi yang luar biasa karena mengharumkan nama Indonesia di dunia internasional, terutama di film Hollywood, ikut membintangi John Wick bersama Keanu Reeves ya, bersama Kang Yayan. Selamat malam para pemirsa di seluruh Nusantara, bahkan dimanapun saudara berada. Malam ini saya kedatangan sedulur dari Tatar Parahyangan, tepatnya dari Garut. Dari Garutnya mana, Kang? Wanaraja. Wanaraja. Mungkin di antara panjenengan sudah cukup familiar dengan wajah dan penampilan beliau. Nah, bagi yang belum, ini saya kenalkan. Beliau ini adalah Kang Cecep Arif Rahman. Beliau ini adalah seorang atlet, seorang pendekar, juga guru. Guru apa, Kang? Guru bahasa Inggris, Pak. Guru bahasa Inggris. Di sekolah. Di mana? SMP. Guru bahasa Inggris di SMP. SMP-nya mana, Kang? SMP IT Nurul Islam, Pak. Di Garut ya? Di Wanaraja ya. Di Wanaraja. Tapi juga beliau ini punya keahlian atau punya keterampilan dalam seni bela diri, terutama untuk silat Cikalong dan Cimande juga. Cimande juga. Jadi Cikalong dan Cimande. Nah, kemudian punya prestasi yang luar biasa karena mengharumkan nama Indonesia di dunia internasional, terutama di film Hollywood, yang sudah ikut membintangi John Wick bersama Keanu Reeves ya, bersama Kang Yayan. Iko Uwais. Jadi Anda juga sangat familiar dengan beliau-beliau ini. Nah, malam ini kehadiran beliau di tempat saya, di rumah saya, untuk menambah tali silaturahmi paseduluran, dan nanti kita akan berbagi pengalaman juga. Ya, nanti Kang Cecep akan mempraktekkan yang namanya gerakan ngibing ya, Kang. Gerakan ngibing, tetapi nanti di sini tidak kita fokuskan untuk olahraga. Jadi kalau olahraga itu kan sudah cukup familiar, raga kita yang diolah. Karena apa? Kita ini kan sebenarnya ada 3 macam cara mengolah diri. Yang pertama itu adalah olahraga, jadi yang diolah itu adalah raga. Raga kita ini ada terdiri otot, daging, tulang, semua ini kita olah. Tapi ada lagi olah, namanya olah batin. Tuh, ada olah batin dan kemudian ada olah rasa. Nah, di sini nanti kita akan lebih memfokuskan ke olah batin dan olah rasa, tetapi tanpa meninggalkan keahlian beliau dalam seni bela diri, terutama tradisi Cimande dan Cikalong. Ini sangat menarik sekali karena apa? Kalau kita lihat selama ini yang namanya bela diri itu identik dengan olahraga, tetapi di sini kita akan mengambil sisi metafisiknya. Nah, nanti akan kita racik, kita ramu dengan musik tradisional yang juga dari Tatar Pasundan. Mungkin panjenengan sudah cukup tahu ya dengan musik Tarawangsa. Nah, kalau di Jawa Barat ini musik Tarawangsa eksis sekali, dilestarikan oleh saudara-saudara kita yang ada di Rancakalong. Nah, ini seperti musik background, latar belakangnya adalah contoh salah satu musik Tarawangsa yang berjudul Tangis Pohaci. Nah, ini nanti yang akan kita peragakan, nanti Kang Cecep melakukan gerakan-gerakan ngibing, tetapi akan kita iringi musik Tarawangsa. Nah, nanti di situ saya akan menyalurkan inner power atau tenaga dalam. Kenapa saya menyalurkan tenaga dalam ke Kang Cecep? Karena menurut kami yang sudah berkali-kali kami mempraktekkan, ketika kita menyalurkan energi yang tujuannya bisa untuk men-charge, untuk self healing, termasuk juga untuk meningkatkan daya metabolisme, juga kekebalan tubuh, itu sangat efektif sekali ketika kita melakukan transfer energi istilahnya, tapi yang kita transfer itu dengan posisi meditasi. Tapi di sini ternyata saya menemukan satu cara lagi, jauh lebih efektif jika dilakukan dengan yang namanya tantra.
Tantra tahu nggak ini? Ada yang tahu nggak? Tantra ini semacam tarian atau gerak tubuh, tapi itu adalah gerakan-gerakan meditatif sebenarnya. Bisa cepat, bisa lambat. Nah, kalau saya lihat yang namanya ngibing ini juga bisa menjadi semacam gerakan tantra. Jadi gerakan ini sebenarnya meditatif karena gerak ini tidak hanya murni fokus ke raga, tetapi juga di sini kan ada yang namanya perasaan ikut ya Kang ya. Perasaan ini ikut menari. Perasaan kita yang menari dan nanti tubuh kita, anggota tubuh kita terutama tangan, kaki, dan badan, kepala, semua itu adalah gerakan-gerakan yang mengikuti tarian dari rasa tadi yang ada di dalam perasaan kita. Ya. Nah, itu yang akan mempermudah saat kita transfer energi akan menjadi lebih selaras dan harmonis. Jadi ketika kita transfer, kalau hanya dengan gerakan biasa, orang yang kita transfer energi itu melakukan gerakan-gerakan yang sifatnya ya profan atau hanya gerakan-gerakan biasa, aktivitas misalnya sedang berjalan, sedang berlari atau sedang duduk, tapi memikirkan hal-hal yang rumit, kita transfer itu mungkin yang bisa terserap ke dalam badan itu paling hanya sekitar 10%. Namun ketika yang kita transfer energi itu melakukannya dengan cara meditasi, itu akan beda lagi, akan terserap cukup banyak. Nah, ternyata itu pun masih kalah efektif ketika yang kita transfer energi itu melakukan gerakan tantra. Karena ini sedang melakukan penyelarasan, jadi ada gerak tubuh dan gerak jiwa, gerak batin, gerak rasa itu semuanya kompak melakukan gerakan, maka saat seperti itu kita salurkan energi. Nah, nanti yang akan terasa sensasinya akan lebih banyak lagi. Mungkin nanti Kang Cecep bisa merasakan saat melakukan ngibing dengan ditransfer energi itu badan terasa misalnya lebih panas, terus lebih mudah berkeringat, seperti lebih semangat dan tidak merasakan lelah atau capek. Nah, itu nanti akan bisa dirasakan efeknya lebih berasa lagi ketika nanti setelah selesai kemudian istirahat atau misalnya tidur istirahat sebentar, begitu bangun itu nanti akan terasa sekali badan kok merasa jauh lebih segar, padahal barusan melakukan gerakan misalnya gerakan jurus atau gerakan ngibing, itu nanti efeknya akan terasa sekali setelah melalui teknik seperti ini, yaitu melakukan tantra kemudian ditransfer energi, ternyata efeknya jauh lebih besar, lebih efektif. Artinya itu ya energi yang diserap itu akan lebih banyak. Nah, kenapa dan untuk apa sih sebenarnya kita melakukan transfer energi? Ya, transfer energi ibaratnya begini, Kang Cecep ini ibaratnya power bank. Power bank itu kan setelah berulang kali dipakai itu bisa saja berkurang, misalnya 90%, 80%, itu bisa kembali pulih lagi dengan cara alami, misalnya dengan cara istirahat dan lain-lain. Nah, tapi ketika kita charge lagi dengan melalui bantuan orang lain di luar diri kita, itu efeknya juga akan jauh lebih cepat ketika kita mencharger diri sendiri. Kecuali bagi yang sudah cukup pengalaman dalam bidang mengolah inner power ini, akan bisa melakukan self charging itu lebih cepat. Nah, disinilah manfaatnya kenapa kita menjalin silaturahmi, karena saya juga akan menyerap, akan belajar banyak hal kepada Kang Cecep, tapi saya juga tidak boleh pelit untuk berbagi apa yang saya bisa. Mudah-mudahan ini nanti bermanfaat ya Kang ya. Amin, insyaallah. Terutama untuk kesehatan kita semua, karena kita jangan pernah merasa mentang-mentang sudah merasa sehat kemudian tidak perlu lagi mengolah raga kita, mengolah jiwa kita, mengolah batin kita, mengolah rasa kita, karena itu adalah kebutuhan yang prinsipil, yang esensial, yang kita butuhkan setiap hari selama kita masih hidup. Kita harus selalu terus menjaga kesehatan, syukur bisa progres terus ya, atau paling tidak kita bisa menjaga agar tetap konstan. Demikian ya, sedulur-sedulur. Nanti kita langsung praktek saja. Jadi nanti ketika saya putar musik, Kang Cecep mulai melakukan gerakan, bebas gerakannya seperti apa, dan nanti saya akan menyesuaikan diri mengikuti kemana Kang Cecep bergerak dan saya akan menyalurkan energi itu. Nah, nanti monggo Kang Cecep mungkin bisa merasakan bedanya ketika melakukan gerakan sendiri dengan ketika saya
transfer energi. Nanti bisa setelah ini bisa diceritakan. Ini waktu musiknya 12 menit, tapi nanti misalnya Kang Cecep cukup 3 menit tidak pas Pak, tidak masalah. Kira-kira sudah cukup, langsung berhenti saja. Tidak usah perlu menunggu aba-aba saya.
saja jika terasa ini ada gerakan-gerakan di jari, biarkan ikuti saja. Sampai ke jari tangannya, energinya bisa dilihat. Sampailah bisa disuruh ke jari tangan atau didekati. Tarik nafas panjang. Dua.
napas panjang, langsung keluarkan lewat mulut. Relax dulu, relax dulu. Tarik napas. Buang lewat mulut. Tarik. Buang. Tarik nafas panjang, keluarkan lewat mulut langsung, dan buka mata pelan-pelan. Tolong minumnya, air beningnya. Sampai duduk dulu, sampai minum. Kita buka dulu biar nggak gerak. Ya. Minum terus istirahat dulu. Tapi alhamdulillah kalau tenaga masih. Oh iya, Kalau di rumah dulu kalau sudah setengahnya saja, kalau sudah sulit itu napas tuh. Dulu. Iya. Oh. Wah, terima kasih Kang Cecep. Sama-sama. Terima kasih hatur nuhun pisan. Saya Alhamdulillah, terkesima dengan gerakannya Kang Cecep yang powerful sekali. Saya melihat tadi memang benar-benar powernya dapat banget. Saya merasakan juga ya. Apalagi saya sedang mentransfer energi itu ketika gerakan-gerakan itu dengan power, saya merasakan betul. Jadi nggak hanya ini sekedar latah atau itu benar-benar saya merasakan. Ini ketika power ini memang ada yang dari dalam atau hanya kulit saja saya bisa merasakan. Nah, saya pengen tahu bagaimana tadi Kang Cecep merasakan dibanding mungkin selama ini saat berlatih di rumah gitu Kang. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun pantos dipaparin latihan. Iya. Alhamdulillah karaos pisan aya bentena itu. Ada bedanya ya. Ada bedanya ya. Memang sebelumnya saya sudah belajar di Panglipur dan juga di Bogor. Jadi saya di Panglipur ada Abah Uca, ada Ibu Eni, ada beberapa senior saya juga yang telah mengajar saya dari mulai kecil, mulai saya masih SD sampai saya kuliah. Materi Panglipur itu sudah saya pelajari semaksimal mungkin, semaksimal yang saya bisa. Dan alhamdulillah guru saya juga tidak bosan untuk mengajar saya, jadi saya jadi tambah semangat. Mulai dari belajar di dekat rumah dulu, di kampung dekat rumah saya dengan Aki Acen, lalu disambungkan dengan Ibu Mami Eni, karena memang Ibu Eni sama Aki Acen guru saya itu satu generasi latihannya dulu. Jadi kalau Mami Eni dulu katanya ingin ada teman latihan, memang guru saya yang jadi teman latihannya. Nah, setelah sampai di Ibu Eni, sama beliau saya dikenalkan juga dengan Abah Uca, guru guru senior atau guru tua dari Bandung. Dan saya pun alhamdulillah beliau ajari. Dan tidak hanya di Garut, beliau juga nyuruh saya ke Bandung untuk ketemu dengan senior-senior saya, juga belajar langsung ke beliau di sana. Karena beliau punya rumah dulu di dekat Ciwidey, ada ya rumah kosong yang
beliau perbaiki untuk bisa dijual lagi. Nah sebelum terjual boleh saya isi waktu itu. Jadi saya isi, saya pakai latihan setiap hari. Beliau datang seminggu 2 kali. Langsung ajari saya kalau ada yang kurang. Jadi alhamdulillah selama proses latihan itu pemahaman saya tentang tentang badan, tentang tenaga lumayan membaik. Ya, ya. Jadi seperti tadi Bapak sampaikan, memang mungkin bukan beliau yang tidak mengajarkan dengan baik, tapi memang mungkin pemahaman saya waktu itu belum begitu maksimal. Ya. Tentang itu tenaga, tentang bagaimana sinkronisasi tenaga dengan badan. Jadi memang tenaga mah saya alhamdulillah yang saya rasakan bisa ada lebih dari teman-teman. Hanya memang kekuatan tahan tubuhnya yang kurang. Jadi kalau setelah latihan memang napasnya seperti seperti habis lari jarak jauh gitu kan. Ngos-ngosan dan tidak bisa gitu ya. terbatasi dengan istirahat. Iya. Nah jadi waktu saya tadi latihan, alhamdulillah saya bisa rasakan tenaga saya tidak terlalu terkuras. Iya. Jadi bisa mengimbangi apa yang gerakan yang perlu saya keluarkan dengan tenaga, tapi masih ada tenaga yang bisa disimpan. Oh ya, ya. Jadi alhamdulillah saya tadi, jadi walaupun yang tadi Bapak bisa lihat Bisa merasakan masih ada kekurangan mungkin dari bentuk gerakannya yang kurang maksimal atau apa, tapi yang saya rasakan sendiri secara pribadi ada peningkatan yang saya rasakan. Jadi Alhamdulillah ya. alhamdulillah tenaga saya sekarang lebih terlihat lebih bertahan. Lebih bertahan. Iya, tidak biasanya kalau habis satu fase gerakan saya harus duduk dulu untuk bisa menarik napas dan menyeimbangkan lagi tenaga. Boleh tahu tadi berapa putaran tadi itu sebenarnya? Itu mungkin bisa saya sampaikan seperti saya melakukan 3 jurus yang berbeda. Ada jurus-jurus yang saya terima sewaktu di Bogor, di Cimande, terus di Bapak Wawan, ada guru saya yang di Bogor juga. Dan masih tenaganya masih ada tadi sebenarnya. Alhamdulillah ya. Terus saya kombinasikan dengan yang saya terima dari Panglipur yang waktu di Bogor juga. Di sana saya tinggal di rumah Pak Permana namanya. Beliau juga sering mendatangkan para pelatih dari Bandung untuk datang ke Bogor dan saya bisa berlatih di sana. Selain itu juga saya datang ke Cimande, terus sekali-sekali juga ke Cikalong untuk bertemu guru-guru yang memang dulunya sama Mbak Haleh di ada garis keluarganya lah. Masih garis keluarga. Jadi saya mencoba menelusuri secara turun temurunnya garis keturunan ya. Garis keturunan dari keilmuan kita. Jadi yang keturunannya dari Cimande, yang dari Cikalong, terus yang dari Bogor, terus yang dari Bandung, yang dari guru tua kita yang ada di Bandung, kan ada Pak Uho, ada juga Abah Uca, dan juga ada senior-senior guru yang lain, dan para pelatih senior saya ada Kang Agus, Kang Asep, dan Kang Gending juga. Nah beliau yang mencoba memaksimalkan materi latihan saya. Nah, sekarang Teh boleh nih istrinya Kang Cecep biar duduk di sini. Saya mau libatkan untuk bincang-bincang karena beliau istrinya ya. Teh siapa namanya? Yani. Teh Yani. Ini istrinya Kang Cecep. Jadi kan beliau ini kan pasti setiap hari menyaksikan bagaimana Kang Cecep sehari-hari entah itu saat latihan atau saat ada pentas atau apalah atau ada syuting gitu kan. Nah ini yang saya mau tanya, untuk dibandingkan saat terakhir ini berlatih di rumah atau mempraktekkan peragaan jurus, ngibing seperti tadi, dengan yang Teteh lihat barusan itu, apakah ada bedanya atau bagaimana? Mungkin Teteh bisa menjelaskan.
Ya, kalau saya lihat tadi memang jurus yang pertama yang dilakukan memang sudah biasa yang itu yang yang lagi berdiri yang itu. Tapi yang kalau yang tadi terakhir ada sesuatu yang beda itu saya baru lihat kalau yang itu. Biasanya Kang Acep kalau jurus-jurus yang lagi berdiri saya suka sering lihat. Sudah familiar Sudah ya. familiar lihatnya kalau udah yang itu. biasa lihat. Iya, udah biasa, bahkan anak-anak muridnya juga udah pada bisa kalau yang itu. Tapi kalau yang tadi mah saya juga merasa ada yang aneh. Kok ada yang seperti itunya gitu. Ada jurus seperti Yang beda. jurus baru ya. Iya, seperti jurus baru Padahal ada. sebenarnya bukan jurus baru ya Kang ya. Pemahaman baru saja ya. Dari gerakan Apakah? yang sudah saya Dari gerakan pelajari lama, nah, terus mendapat pemahaman dari Bapak tentang sinkronisasi tenaga dengan badan. Nah, saya coba tadi muncul gerakan seperti itu. Iya. lakukan, ya. Yang saya lihat mungkin karena ada dorongan energi jadi bapaknya atau gimana, kayak seperti refleks gitu. Ya, ini saya jelaskan sedikit ya. Ini karena kalau kita nggak praktek, hanya teori saja, kan susah nanti orang juga masa gitu kan. Nah, ini kalau kita jelaskan seperti tadi kan saya minta Kang Cecep supaya melakukan gerakan jurus. Kemudian di situ saya akan masuk, akan mentransfer dengan inner power tanpa sentuhan tapi dengan jarak ya. Karena ruangannya sempit tadi jarak paling hanya 1 meter, 1,5, 2 meter. Kalau ruangannya luas, saya bisa aja 10 meter, 20 meter bisa. Nah, tadi memang saya melakukan gerakan-gerakan, kalau dari tradisi Tiongkok mungkin memberi namanya semacam Tai Chi Master. Tetapi itu tadi sebenarnya jurus semacam Tai Chi Master, tapi ini tradisi Mataram atau seperti ini ilmu dari dalam keraton ya. Nah, kemudian gerakan saya tadi karena seperti menari dan lembut, karena kebutuhan untuk menyalurkan tenaga dalam, dan ini akan mempengaruhi nanti gerakan dari Kang Cecep. Jadi nanti mungkin dari adanya pengaruh ini akan menimbulkan atau akan melahirkan semacam asimilasi ya Kang ya. Ada perpaduan, ada perkawinan antara gerakan dasar, gerakan-gerakan yang diperagakan Kang Cecep dengan gerakan yang saya salurkan melalui tenaga dalam. Itu kenapa saya lakukan seperti itu? Karena begini, kalau saya hanya diam diri dengan duduk menyalurkan tenaga dalam, nanti yang kelihatan mungkin yang bisa lihat mungkin hanya saya. Oh, ini tenaganya powerful, terus lebih kuat. Terus mungkin Kang Cecep sendiri yang bisa merasakan juga, oh ternyata durasinya walaupun lebih lama, tapi tenaga masih ada, misalnya gitu. Nah, tapi karena saya ingin bisa disaksikan juga oleh yang lain yang tidak melakukan praktek tadi, makanya ketika saya salurkan melalui gerakan yang saya peragakan juga, dan ternyata di situ ada muncul gerakan baru yang Kang Cecep lakukan. Iya. Yang tadi istri juga baru lihat ya Kang ya. Nah, dan di situ kan Kang Cecep kayak ada gerakan yang mencoba kombinasi atau apa, itu kan ada semacam refleks dari dalam itu. Terus satu lagi yang ingin saya tanyakan, kalau untuk durasinya, misalnya sama-sama durasi tadi sekian menit, itu tenaga yang dikeluarkan saat di rumah beberapa waktu sebelumnya dengan yang malam ini kita praktekkan, menurut Kang Cecep gimana? Apakah tenaganya sama atau mungkin durasi lebih lama dan tenaga masih? Saya merasa bisa berbuat lebih lama gitu. Tadi biasanya setengah dari gerakan tadi itu saya sudah capek, biasanya suka minta berhenti dulu sebentar. Tapi tadi saya coba teruskan, alhamdulillah masih ternyata masih kuat ya. Jadi memang dari durasi memang ada lebih lama ya. 2 kali lipat ya. 2 kali lipat. Betul. Nah, puji syukur alhamdulillah. Ya, memang begitu ya. Teteh juga sering lihat. Iya, memang kalau sebelum sakit memang kalau tenaga nggak bisa pura-pura tenaga yang dikeluarkan sedikit atau gimana. Kalau sebelum sakit memang powernya itu
lebih kuat. Bahkan kalau misalkan dibandingkan sama murid-muridnya yang lebih muda, kuatan dia gitu. Iya. Kalau sehabis sakit memang baru sebentar udah capek, diam dulu, kadang-kadang hanya melihat gitu. Nah ini Kalau kalau yang sekarang- Teteh tadi barusan saksikan tadi, menurut Teteh itu durasinya seperti biasa atau lebih lama? Iya, lebih lama kelihatannya. Memang Yang tadi lebih lama? ya lebih lama, lebih Kelihatan. powernya itu dibandingkan kalau sebelumnya agak ini gitu, agak kurang ya, tadi mah kelihatannya lebih lebih power. iya, lebih kuat. power gitu, lebih power. Puji syukur. Jadi ini malam ini kita lakukan praktek seperti ini cukup sekali karena kan termasuk ini kan latihan yang berat. Ya. Nah, jadi kita tidak boleh memaksakan karena nanti kan habis ini kan terus perlu istirahat untuk supaya dari nafas semua saraf-saraf otot itu akan melakukan healing, akan melakukan proses namanya progresi. Jadi ada perkembangan positif yang jauh lebih baik, misalnya otot menjadi makin kuat, Perbaiki, Pak. perbaikan, terus kemudian saraf-saraf juga seluruh tubuh termasuk motorik, termasuk memori itu akan semakin berkembang lebih cepat ketika kita tidur atau istirahat. Jadi nanti setelah ini Kang Cecep boleh istirahat. Nah nanti besok mungkin agak siangan bisa kita berlatih lagi dengan durasi yang sama. Nanti merasakan, oh durasinya sama. Tadi itu kalau kita putar kan sekitar 4 atau 5 menit loh. Ya, nanti bisa kita cek videonya. Tadi cukup berapa Cah tadi kira-kira? Nah, lebih karena memang tadi kan musiknya 12 menit. Dan setelah selesai sebentar kemudian musiknya habis. Berarti kan bisa jadi 6 menit, nanti kita cek di video. Siap. Ini memang saya lihat karena saya belum pernah lihat sebelumnya seperti apa durasinya, kekuatannya. Tapi yang saya lihat malam ini tadi memang seperti tidak ada masalah apa-apa. Iya, makanya. Powernya saya kerasa ya, karena begitu ada hentakan itu kan tangan saya kayak ada setrum. Nah ini powernya kerasa. Nah ketika sudah selesai mempraktekkan gerakan, terus kemudian saya minta untuk Kang Cecep duduk posisi bersila meditasi, itu kemudian kita cas lagi, terutama yang kita fokuskan ke titik-titik cakra, kalau orang bilang itu tadi dari cakra mahkota dari sini, karena kan di sini kan efektif untuk menyalurkan energi. Nah, tadi Teteh tadi saat saya transfer energi lewat sini pas posisi meditasi tadi memperhatikan jemari tangan. Iya. Makanya yang saya aneh dari Kang Cecep itu gerak-gerak tangan yang biasanya enggak dia lakukan gitu. Kalau begini memang dia suka lakukannya kalau ini tenaga yang ini. Tapi kalau yang lain-lainnya saya baru lihat. Baru lihat ini. Nah, ini sekarang kita sama-sama tanya ke Kang Cecep langsung yang merasakan. Apa tadi yang Kang Cecep rasakan? Emang saya tadi terasa ada seperti energi yang terasa ke sini. Ya. Nah, saya coba ingin melakukan gerakan seperti biasa di kepala, tapi seperti agak berat itu. Makanya saya ingin melakukan gerakan seperti biasa agak biasa, berat. ya. Saya coba gerakan yang lain yang tadi Bapak kasih contoh kan, coba dibuka-buka gini. Nah, saya coba gerak buka-buka saja begitu. Dan ternyata enak gitu, seperti sinkron dengan tenaga yang yang disalurkan. Jadi kerasa ya, pada dasarnya Kang Cecep merasakan betul ada energinya mengalir sampai di jari. Ya. Jadi waktu mau melakukan gerakan seperti biasanya berat. Ya. Akhirnya mengikuti seperti yang tadi awal saya sarankan. Akhirnya jadi, tapi kerasa ya jari kayak bedutan kayak mau gerak sendiri ya. Jadi mau mengepal tuh sulit, inginnya begini gitu. Inginnya megar. Ya. Pengennya ngepal tapi ininya megar. Ya. Iya, karena begitu kita transfer, ini kan ada lontaran energi ke ujung-ujung jari. Jadi pasti dia bawaannya buka. Kayak orang kesetrum. Iya, kayak orang kesetrum kan ya. Nah, ketika ini coba untuk
tarik mengepal, ini memang berat karena kan melawan energi tadi. Nah, tapi ini bagus karena apa? Artinya penyaluran energi yang dari sini tadi ternyata lebih lancar, lebih bagus dibanding kebanyakan orang. Kalau saya simpulkan, pertama karena Kang Cecep kan sudah pendekar, sudah berlatih kemana-mana, itu pasti ada efek yang positif. Bagaimanapun, walaupun tidak mungkin belum pernah secara khusus menekuni tenaga dalam, tetapi dengan berlatih bela diri itu akan otomatis sedikit banyak akan terolah tenaga dalam itu. Tapi di sini tadi ketika kita tes memang bagus sekali efeknya. Ini saya rasakan wah ini efektif sekali. Makanya kalau wah ini mungkin 2 harian itu udah dapat banyak gitu kan. Udah dapat banyak. Saya optimis ini pasti keren ini nanti efeknya. Jadi harus tetap semangat dan nanti kita sama-sama berusaha bahu-membahu supaya nanti segalanya akan makin kondusif dan akan makin bagus lagi. Itu. Jadi kalau harapan saya mungkin berlebihan ya, tapi tidak apa-apa karena harapan itu kan baik dan positif. Kalau harapan saya yang berlebihan itu maksudnya ya nanti Kang Cecep bahkan tidak hanya seperti sedia kala, tapi malah justru makin powerful. Karena kan tidak hanya mengolah tenaga secara physically, tetapi juga di sini ada olah tenaga dalam melalui olah nafas, kemudian melalui olah batin. Nah, nanti yang selanjutnya kita akan praktekkan seperti ini, tapi akan saya tambah, yaitu melakukan jurus nafas khusus. Ya, ini jurus nafas yang saya temukan sendiri setelah 20 tahun saya ngoprek yang namanya jurus tenaga dalam, pembangkitan inner power, melatih, meningkatkan itu setelah 20 tahun dan saya menemukan berbagai teknik dan cara setelah melanglang buana. Nah ini nanti saya ambil 3 jurus inti aja yang itu kalau dipraktekkan nggak sampai sehari semalam, hanya mempraktekkan beberapa kali sudah bisa seperti orang yang belajar selama 2 tahun di luar sana. Kan biasanya kalau semenjak sakit biasanya kalau 5 menit atau 6 menit itu biasa dibagi-bagi sama anak-anak yang lain. Oh gitu? Iya, karena mungkin takutnya kecapean gitu. Tapi kalau ini sendiri sampai gak kelihatan ngos-ngosan gitu. Makanya ya stabil lagi. Makanya saya kepikiran mungkin karena ini ada energi tambahan dari bapaknya atau gimana gitu kan. Ya memang itu ada seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin nanti akan lebih powerful, durasi lebih lama, tetapi kalau fisik itu nggak bisa menerima, ya walaupun lebih lama, selesai bisa terkapar, kecapean. Jadi saya melihat tetap ini sangat potensial untuk dilakukan latihan dan kemudian mencapai progres yang seperti diinginkan. Saya sangat optimis. Dan melihat tadi makanya justru karena saya tadi merasa ini sudah cukup lama ini, terus malah justru saya hentikan. Saya tidak ingin jangan berlama-lama karena ini kan tahapnya untuk charging, saya mencari energi baru untuk melatih lagi. Jadi jangan terlalu berat. Tapi ternyata itu tadi sudah durasinya sudah cukup lama. Sudah cukup lama sendirian, Mbah. Biasanya Abah kalau 6 menit itu bertiga atau berempat, itu juga kan ditambah ada galang-galangnya. Berarti ya paling enggak 2 menit ya, kalau sendiri ya? Iya, kalau sendiri. Ini sampai tapi sempat merasa khawatir nggak? Aduh terlalu lama nanti gimana capek gitu? Kalau kayak tadi mah nggak begitu saya ini. Kalau hari-hari biasa yang kemarin-kemarin mah takutnya, takut kecapean udah sampai situ aja. Tapi kalau tadi mah masih bisa gitu kan. Iya. Tapi memang saya ambil kesempatan ini mumpung gerakannya menggabungkan 3 olah tadi ya, raga, jiwa, dan rasa. Ketiga elemen itu gabung bersama.
akan menimbulkan power yang lebih dahsyat dan tentu saja kesehatan yang lebih baik. Nah, ini kesempatan, saat cas energinya udah sekalian besar aja. Dan kalau nggak akan melakukan ke orang-orang umum untuk mencarger energi terlalu besar, soalnya apa? Pernah saya kasih cukup besar, orangnya malah geblak, lemes, belum kuat. Tapi saya melihat, ini kan saja kuat, udah sikatnya tambah gede lagi. Dan nanti bangun tidur akan merasakan badan jauh lebih segar. Iya. Ya, jadi ini saya terima kasih sekali Kang Cecep, Sami Pak. sama Tetes juga, dengan yang lain Mas Erwin ya, yang dan istri dan keluarga, anak-anak semua yang sudah menyempatkan waktu dari Garut, dari Yang bawa kita ke sini. Tasik, main ke sini silaturahmi menambah persaudaraan, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Ya, demikian ya pemirsa, nanti jumpa lagi di periode berikutnya, di serial berikutnya. Nah sekarang ya turun dulu sami-sami.